Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita, salah satu mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pembelajaran matematika di tingkat SMP MTS sederajat. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah problem pendidikan matematika yang diampu oleh Ibu Uhuwa Hasanah, SPSI MPD. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu permasalahan pembelajaran matematika yang bersumber dari peserta didik. Permasalahan yang pertama yaitu kemampuan awal yang belum dikuasai. Nah, penyebab permasalahan ini adalah adanya konsep dasar yang belum dikuasai oleh peserta didik sehingga kesulitan dalam memahami materi lanjutan. Nah, sebagai seorang guru sangat penting untuk mengetahui karakteristik awal siswa sebelum merencanakan pembelajaran. Karena jika kurang, kemampuan awal ini akan menjadi mata rantai penguasaan materi dan menjadi penghambat dalam proses belajar. Dalam hal ini, guru dapat mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan informal seperti menanyakan tentang topik-topik tertentu pada saat pembelajaran di kelas yang dapat menguji pengetahuan awal peserta didik. Nah, saat guru sudah mengetahui sejauh mana kemampuan awal peserta didik, maka guru dapat mengulang kembali materi-materi dasar dan kemudian jika sangat kurang, maka guru dapat memberikan tugas sebagai latihan untuk peserta didik agar lebih memahami lagi materi awal tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu motivasi dan minat belajar yang rendah. Nah, pada saat pemahaman konsep dasar peserta didik kurang, maka akan kesulitan dalam memahami materi lanjutan, sehingga peserta didik ini akan beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Sehingga minat belajarnya akan kurang dan motivasi belajarnya akan rendah. Solusi dari permasalahan ini adalah menumbuhkan motivasi dan minat belajar pada peserta didik. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa, yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Pada awal pembelajaran, hendaknya seorang guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Tidak cukup sampai di situ saja, tetapi guru juga dapat memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian makin jelas tujuan dari pembelajaran tersebut, maka akan semakin besar pula motivasi dalam belajar di peserta didik tersebut. Apresiasi. Nah, sebagai seorang guru kita harus memberikan apresiasi untuk siswa-siswi yang berprestasi. Hal ini akan sangat memacu siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Dan bagi siswa yang belum berprestasi, dia akan termotivasi untuk mengejar atau bahkan mengungguli siswa yang telah berprestasi. Nah, dalam hal ini hadiahnya tidak perlu besar dan mahal, tapi yang penting bisa menumbuhkan rasa senang pada peserta didik sebab merasa dihargai karena prestasinya tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. Nah, peserta didik yang kurang motivasi dan minat belajarnya adalah mereka yang memiliki mindset atau pemikiran bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit untuk dipahami. Nah, siswa-siswi yang seperti ini perlu diberikan perhatian yang maksimal, khususnya mereka yang secara prestasi tertinggal oleh siswa lainnya. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa tidak ada siswa yang bodoh, yang ada itu hanya malas belajar. Sehingga ketika peserta didik tersebut rajin belajar, maka mereka bisa berprestasi sama seperti murid yang lainnya. Selanjutnya yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Guru hendaknya memilih metode belajar yang tepat dan bervariasi, yang bisa membangkitkan semangat peserta didik dan tidak membuat siswa dan siswi merasa jenuh. Metode belajar ini bisa disesuaikan dengan materi-materi yang akan dibawakan, dan sesekali bisa mengadakan games untuk merilekskan peserta didik. Kemudian gamesnya pun bisa disesuaikan dengan pembelajaran di hari tersebut.
Permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Permasalahan ini muncul karena kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik lebih banyak mendengar, menulis, dan menghafal rumus, sehingga peserta didik terbiasa mengerjakan soal yang tidak berkaitan dengan kehidupan nyata atau soal rutin. Dan pembelajaran yang digunakan di kelas kurang melibatkan keaktifan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah guru dapat menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Alasan dipilihnya model pembelajaran ini adalah sebagai model pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada masalah nyata atau autentik, sehingga diharapkan dapat menyusun pengetahuan sendiri, kemudian menumbuh kembangkan inquiry, dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mendirikan peserta didik dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian, pendidik berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Nah, dengan model pembelajaran Problem Based Learning ini, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan akan lebih tertarik kepada pelajaran apabila peserta didik sendiri terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itulah beberapa permasalahan dalam pembelajaran matematika yang bersumber dari peserta didik. Nah, selain dari peserta didik, permasalahan dalam pembelajaran matematika juga biasanya bersumber dari guru. Apa saja permasalahan yang bersumber dari guru? Yang pertama yaitu rendahnya kualitas kompetensi profesionalisme, pedagogik, kepribadian, dan sosial pendidik matematika. Jadi, guru adalah profesi yang mulia sekaligus salah satu aspek penting dalam pendidikan. Karena itu perlu diperhatikan peningkatan kualitasnya dan kesejahteraan hidupnya. Jadi seorang guru itu dituntut untuk memiliki 4 kompetensi sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas guru, 4 kompetensi tersebut harus diperhatikan. Peningkatan kualitas guru dapat diselenggarakan melalui pengembangan profesionalisme, baik yang berupa seminar dan lokakarya maupun yang dilakukan secara daring melalui sosial media. Nah, selain itu, untuk menjawab tantangan di era revolusi digital, guru juga perlu meningkatkan keterampilan dalam hal penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pembelajaran. Kemudian, pemberian sertifikasi pendidik dan tunjangan sertifikasi guru dapat juga digunakan untuk memperbaiki kualitas guru. Kemudian selain itu, guru juga perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam hal mengajar. Kemudian hal-hal yang telah disebutkan tadi tentunya memerlukan peranan pemerintah sebagai pembuat keputusan untuk mendorong perbaikan kualitas guru yang pastinya akan berdampak pada sumber daya manusia. Nah, permasalahan yang kedua yang bersumber dari guru yaitu guru kurang terampil dan kreatif dalam memberikan pembelajaran. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika yaitu cara guru untuk menyampaikan pelajaran tersebut. Nah, seperti yang diketahui bahwa matematika ini merupakan pelajaran yang abstrak, sehingga apabila guru membawakan materinya hanya dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dengan menggunakan metode ceramah, maka peserta didik akan kurang mengerti akan materi tersebut. Karena guru hanya menjelaskan, sementara peserta didik ini tidak aktif dalam pembelajaran, sehingga guru harus lebih terampil dan kreatif dalam memilih metode pembelajaran apa yang akan digunakan dalam memberikan pembelajaran, sehingga siswa tersebut mampu memahami materi yang dibawakan. Nah, kemudian sebagai seorang guru juga harus berpikir terbuka. Jadi, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, terlebih di masa era digital seperti sekarang ini, sangatlah penting. Jadi guru wajib berpikir terbuka, menerima berbagai perubahan yang terjadi.
Nah, dunia pendidikan yang sangat dinamis juga memaksa guru untuk berdamai dengan segala perkembangan yang terjadi, termasuk perkembangan teknologi. Jadi sebagai seorang guru jangan cepat merasa puas, kemudian menutup diri untuk belajar lagi. Jadi sebagai seorang guru bukan berarti berhenti belajar, tetapi harus terus belajar dan mengembangkan cara mengajarnya. Nah, selain itu, guru juga harus mau belajar hal yang baru. Jadi, perubahan zaman mengubah karakteristik peserta didik, sehingga mempengaruhi metode-metode dan pendekatan yang digunakan guru saat mengajar. Nah, di zaman sekarang ini mengajar tidak lagi cukup hanya dengan papan tulis. Guru harus mampu membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk merangsang kecerdasan peserta didik. Kemudian, guru dapat belajar hal-hal baru, misalnya bermain musik, menggambar, atau membuat video pembelajaran. Hal-hal tersebut akan sangat berguna untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya yaitu bergabung dalam komunitas guru. Nah, melalui komunitas guru yang memiliki persamaan visi dan misi akan memudahkan guru untuk menemukan ide-ide mengajar kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi di dalam komunitas guru ini biasanya akan terjadi diskusi. Nah, di sini guru jangan enggan berbagi atau jangan malu untuk bertanya. Kemudian catat ide-ide atau masukan yang guru dapatkan dan segera aplikasikan dalam proses pembelajaran. Permasalahan yang ketiga yaitu guru kurang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, di mana teknologi merupakan satu unsur yang sangat melekat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sehari-hari manusia, termasuk dalam proses pembelajaran. Jadi pada zaman yang serba teknologi seperti sekarang ini, guru juga harus ikut andil dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi ada banyak upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk memanfaatkan teknologi secara kreatif sehingga pembelajaran matematika dapat dilaksanakan dengan lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih mudah. Nah, berbicara mengenai teknologi tentunya ada 3 aspek yang harus ada agar pemanfaatannya dapat diaplikasikan. Yang pertama yaitu perangkat, yang kedua yaitu akses internet, dan yang ketiga penguasaan terhadap teknologi. Nah, beberapa contoh yang dapat diterapkan dalam pembelajaran terkait dengan penggunaan teknologi ini, yang pertama menyajikan PowerPoint oleh guru untuk menjelaskan materi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu memberikan tugas internet agar siswa mengenal internet untuk pendidikan atau untuk pembelajaran. Jadi bukan hanya media sosial saja yang diketahui oleh peserta didik ataupun games, tetapi peserta didik dapat mengetahui bahwa di teknologi ini ada banyak aplikasi-aplikasi yang dapat membantu peserta didik untuk belajar. Kemudian guru juga dapat membuat media video pembelajaran yang dapat diperlihatkan kepada peserta didik, sehingga meskipun waktu belajar di sekolah terbatas, tetapi peserta didik dapat belajar di rumah dengan menonton video-video tersebut. Nah, itulah beberapa permasalahan dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP MTS sederajat yang paling sering kita jumpai. Jadi, matematika bukanlah pelajaran yang sulit. Yang penting kita memahami konsep dasarnya, kemudian rajin belajar, dan gurunya pun kreatif dan inovatif dalam mengajar, maka sama seperti pelajaran yang lainnya, matematika ini akan mudah kita pahami. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.